menarik nih. Soal digariskan. Gibran digariskan gak jadi wapres, Bang? Digariskan. Ketika sudah terjadi itu takdirnya dia berarti. Konstitusi kita kan tapi diutak-atik. Udah takdirnya berarti Itu sih konstitusi kalau kita saya. diutak-atik. Lah kok Kalau segampang itu, Bang? melihat ya proses perjalanan panjang bangsa ini ya, Bang ya. Abang juga orang yang sangat mengikuti ya. Mengikuti proses sejarah kita ya. Membaca dan berdiskusi segala macam. Kedepannya sebenarnya Bang Ari dengan memiliki ingatan dan memiliki pemikiran argumentasi itu sebenarnya mau diterjemahkan dalam sebuah apa? Sebuah jabatan atau Abang Ari pengen Maksudmu, Bang, kau mau jadi wali kota nggak? Bang, kau mau jadi menteri nggak? Kau mau masuk partai nggak, Bang? maksudnya Tembak aja langsung. enggak. Iya kan arahmu kan? Iya, arahnya ke situ. Tapi maksudnya kan ada banyak bentuk, Bang ya. Ya. Ada sebagai penulis, ada sebagai pejabat, orang yang langsung memiliki wali kota atau DPR atau apa. Tapi maksudnya dengan memiliki Kontribusimu apa nih, Bang, di masa yang akan datang kepada bangsa? ya. Kira-kira apa Abang arahnya kemana nih? Kalau saya sebenarnya ya tidak mau munafik, saya itu tidak menutup kemungkinan untuk posisi-posisi eksekutif dan legislatif itu saya tidak menutup kemungkinan. Oke. Karena saya belajar di jurusannya saya, Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, bahwa selama ini yang saya servis itu negara gitu. Iya. Dengan harapan negara itu bisa menservis rakyatnya secara, kalau bahasanya itu serta-merta. Kalau kita orang per orang, individu, memberi kontribusi pemikiran, memberikan kontribusi karya dan lain sebagainya, itu kita bisa menyentuh orang per orang gitu, individu. Tetapi kalau kita ada di posisi eksekutif, legislatif, bisa lebih masif. Kita bisa meng-create sebuah undang-undang, mengusulkan, kemudian menjaga undang-undang kira-kira bagaimana nih undang-undangnya biar lebih ideal gitu untuk masyarakat. Kita juga mungkin kalau di eksekutif kita bisa bikin program yang dirasakannya itu seketika gitu. Oleh banyak orang gitu. Bikin jalan dirasakan oleh banyak orang, bikin sekolah dirasakan oleh banyak orang. Perbaikin pasar dirasakan oleh banyak orang. Jadi saya itu tidak menutup kemungkinan untuk posisi-posisi itu karena ya kalau misalnya dikasih apa ya? Kalau saya tuh menyebutnya itu takdir itu. Itu takdir. Iyalah, takdir itu. Garis tangan. Saya tuh percaya tidak ada satu lembar helai bulu rambut manusia yang jatuh ke permukaan bumi tanpa ketentuan takdir dari Tuhan. Jadi kalaupun misalnya kamu duduk sebagai seorang pejabat, itu takdir loh. Bukan karena usahamu. Bukan karena kepercayaan rakyat saja. Tapi karena takdir. Jadi ketika takdir itu datang kepada siapapun, termasuk saya, ya amanah. Ya amanah, mau prosesnya seperti apapun, ujung-ujungnya setelah itu duduk, merenungi dan amanah. Ayo lakukan hal yang baik. Sesederhana itu menurutku ya. Jadi kayak politik dan lain sebagainya itu dinamika yang kita ciptakan gitu untuk mengaburkan proses seseorang sampai pada titik dia menjadi pemimpin. Tapi ketika dia sudah sampai di titik itu takdirnya dia gitu. Takdirnya. Ya takdirnya dia gitu. Dan saya tidak akan bisa menolak takdirnya saya. Jadi kalau kamu tahu, tanya, di masa yang akan datang apa bang kontribusi abang? Apapun yang takdir gariskan untuk saya. Kalau ternyata saya takdirnya jadi aktor, ya saya jadi aktor. Kalau saya takdirnya jadi penulis, saya jadi penulis. Kalau takdirnya saya jadi komedian aja sampai meninggal, ya saya jadi komedian aja. Tapi kalau misalnya pada satu titik Allah mentakdirkan saya menjadi seorang pemimpin, ya saya jadi pemimpin. Kalau takdir saya menjadi jembatan suara rakyat, ya mungkin saya masuk DPR. Apa yang Allah takdirkan? Tapi ketika takdir itu datang, saya tidak akan ibaratnya mangkir juga dari hal seperti itu. Jadi kayak, oh berarti di sini. Tiba-tiba ada partai yang datang, masuk partai ini, gini. Menarik. Pulang izin sama istri. Saya boleh masuk partai ini enggak? Masuk aja. Masuk. Pergi formulir. Bawa, antar, masuk tanda tangan. Pulang, lancar. Dikasih kartu anggota. Ikut pelatihan apa segala macam. Tiba-tiba udah jadi anggota partai 3 tahun. Itu kan takdir. Kalau itu bukan takdir kan pasti sudah dihalangi dari awal dong. Iya kan? Tiba-tiba ke sana atau izin istri, sayang saya boleh masuk partai, enggak usah repot. Pasti ada aja rintangannya gitu ya. Pasti ada rintangannya. Jadi kalau misalnya kita sampai pada titik itu, ya pasti sudah digariskan kita di situ gitu. Pasti sudah digariskan kita di situ. Tinggal ikhtiarnya kita mau mulai kapan. Memang kita mau ada peluang ke situ, ada celah ke situ, ya itu enggak nanti gitu. Soal digariskan ini Bang, ini agak ini nih menarik nih. Soal digariskan. Gibran digariskan enggak jadi wapres Bang? Digariskan. Ketika sudah terjadi itu takdirnya dia berarti.
konstitusi kita kan tapi diutak-atik. Udah takdirnya berarti konstitusi kita diutak-atik. Lah kok segampang itu Bang kalau Iya, semua apa-apa kita makanya. balikin ke takdir? Ya takdir begitu. Apa yang harus kita lakukan Bang supaya ya kita konsisten dengan apa yang kita sudah create tanpa kita Kalau berpangku menurut tangan dengan takdir. Itu saya ditanya sama beberapa teman. Ah. Ini kan sudah kejadian begini terus mau bagaimana kita? Ya, kita kan tidak hidup di masa lalu dan masa sekarang saja, kita kan hidup di masa depan. Berarti yang kita harus lakukan masa depan adalah bagaimana mengantisipasi hal ini supaya tidak terjadi lagi gitu. Kalau terjadi lagi itu takdir. Fungsi kontrolnya itu takdir. Tapi kalau misalnya itu berulang dan kita tidak punya upaya untuk mencegah hal yang sama terjadi lagi, ya berarti kita nggak belajar dari apa yang sudah terjadi gitu. Benar. Gibran naik takdir menurutku. Menurut Apakah Gibran akan membawa bangsa ini hancur lebur? Nggak tahu, nggak juga mungkin. Iya dong. Bisa jadi. Terus apa harapan saya kalau mereka akhirnya dilantik? Ya harapan saya Indonesia baik-baik saja, stabil, maju, ekonomi meningkat. Kenapa saya harus mengharapkan hal buruk terjadi pada bangsanya saya gitu? Tapi berarti kan kamu percaya, apa kamu dukung mereka? Ya nggak tahu. Iya, benar. Ya nggak tahu. Kalau misalnya mereka melakukan hal yang dituduhkan banyak orang itu gitu ya. Iya. Yang buruk-buruk itu. Ya berarti kita harus ikhtiar lagi. Mau nggak mau kita harus ikhtiar lagi gitu. Untuk saya sih sesimpel itu aja. Jangan kita terlalu membebani diri dengan idealisme yang sebenarnya hanya ada di alam pikiran kita. Belum tentu kejadiannya ke situ. Misalnya nih 2014-2019 saya dukung Pak Jokowi 100% gitu. Bahkan sampai detik ini saya masih dukung IKN. Benar. IKN yang sekarang dimasalahkan sama semua orang itu di kepala aku itu kayaknya bagus tau kalau ada IKN gitu. Masih gitu kayak. Tapi itu kan masyarakat adatnya udah dipinggirin apa segala macam. Ya nggak tahu ya gimana ya. Iya gitu kan. Iya, benar. Maksudnya saya tuh kayak dilema untuk hal seperti itu karena ya secara faktual itu ada gitu. Kadang-kadang kita terlalu asik sama alam pikiran kita. Tapi kita lupa bahwa apa yang terjadi itu kadang-kadang di luar kuasanya kita. Itulah yang saya harapkan dari teman-teman perubahan. Kita memang mungkin teman-teman berasa bahwa banyak hal yang harus dirubah. Tapi kalau misalnya Tuhan berkehendak lain, bukannya kita sepakat bahwa Allah yang maha menentukan segala sesuatunya. Kok hari ini kita mau merasa bahwa tanpa perubahan bangsa ini akan hancur? Nggak juga menurutku sih. Siapa tahu bangsa kita memang maju. Toh ikhtiarnya tiga-tiganya bagus. Merubah. Kalau perubahan yang menang, berarti bangsa kita mungkin akan berubah lebih baik. Kalau perbaikan yang menang, berarti bangsa kita akan jadi lebih baik lagi. Kalau yang kemajuan Indonesia maju yang menang, berarti bangsa kita akan maju lagi. Kita aminkan aja doa semuanya gitu. Pilihan kita sudah selesai kemarin, 14 Februari udah selesai. Untuk saya ya, untuk saya gitu. Gampang banget sih, apa-apa dibalikin ke takdir. Balikin kemana? Mau balikin ke rasa dengki kita. Mau dibalikin kepada rasa benci yang kita akan pelihara bertahun-tahun. Pemilu curang nih berasal dari proses konstitusi yang bla bla bla. Nah, itu yang tadi belum selesai. Ditanya sama temannya saya. Terus sekarang udah terjadi, kita mau ngapain? Ya, kita perkuat aja tempat-tempat di mana kekuasaan ini bisa diimbangi. Ruang-ruangnya kita perkuat gitu ya. Iya, ruang-ruang. Suaranya makin gedein gitu ya. Benar. Dan kita kan menganut tiras politik ya. Iya kan. Yang kita ributkan ini kan eksekutif. Yang kita rasa, ini prosesnya tidak konstitusional ini, ada yang melanggar etika. Oke. Ini masih punya sejarah masa lalu. Oke. Tapi itu kan kita bicara eksekutif. Nah, ini bagaimana menjaga legislatif? Bagaimana menjaga yudikatif? Kita kan masih bisa berharap dari dua institusi ini. Iya, tapi kan oligarki sudah menguasai semuanya, bla 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 bla. Ya enggak juga lah. Kita harus tetap berharap tetap ada orang-orang yang punya integritas. PDIP juga masih menang. Iya kan? Nasdem juga suaranya masih banyak. Tinggal bagaimana caranya kita berharap mereka tetap konsisten untuk menjadi penyeimbang. Sehingga ketika misalnya di masa yang akan datang ada kebijakan-kebijakan yang akan benar-benar kita rasa menyengsarakan rakyat, ya mereka yang bisa mengimbangi gitu. Mereka yang bisa mengkoreksi gitu. Betul, kita juga berharap di sisi yudikatif juga kita tetap punya orang-orang yang berintegritas. Masih banyak gitu. Mereka juga pasti malu lah. Sekolah tinggi-tinggi punya ilmu hukum profesor segala macam. Terus mau setiap saat cipokan sama penguasa kan nggak mungkin juga. Pasti orang-orang ini punya harga diri juga. Gitu. Penguasa juga seperti itulah.
Mereka mau sampai kapan juga hanya sibuk dengan urusan mengenyangkan perut pribadi dan golongannya. Pasti ada juga masa-masa di mana mereka rindu juga menyenangkan rakyatnya gitu. Iya. Jadi kita, menurut saya sih, eee, apa yang akan terjadi ke depan kita berharap yang terbaik aja gitu. Eee, Proses demokrasi yang terjadi hari ini ya sudah terjadi gitu, itu konsekuensinya gitu. Tinggal bagaimana caranya kita berharap, satu, di ruang-ruang legislatif masih bisa menjadi penyeimbang. Penyeimbang. Di ruang-ruang yudikatif masih bisa kita berharap ada sedikit keadilan. Mhm. Kemudian di ruang-ruang diskusi kita masih boleh membicarakan hal-hal yang menjadi concern-nya kita. Mhm. Itu sih kalau dari saya.